kita ini, Cafe Hana Cafe Turki ini udah berjalan menuju ke 4 bulan. Ya, 4 bulan. Ya, alhamdulillah 4 bulan. Jadi alhamdulillah, dan untuk kondisi saat ini juga, walaupun di mana-mana kita lihat gejolak COVID ini sungguh luar biasa. Betul. Tapi alhamdulillah, memang di mana usaha itu pasti Allah beri rezeki kan gitu. Ya. Dan memang untuk Cafe Turki ini pun alhamdulillah selama 3 bulan ini penjualannya juga cukup lumayan dan boleh dikatakan meningkat ya. Walaupun situasi COVID saat ini sangat menakutkan sekali, tapi alhamdulillah orang-orang yang merasa pengen menikmati makanan khas Turki Timur Tengah ini, yang mereka tetap antusias untuk datang ke kafe ini. Jadi bermula awalnya ketika krisis COVID ini di bulan Februari kemarin, itu kita usaha utama daripada saya sendiri adalah usaha umroh ya. Umroh. Jadi sempat total ditutup selama 5 bulan pun kita diarahkan supaya di rumah saja. Jadi berawal dari situlah pemikiran muncul, kayaknya nggak mungkin kita harus berdiam di rumah saja. Yeah. Jadi walaupun kondisi COVID ini begitu mengantuk sekali ke seluruh dunia ini, tapi saya berprinsip satu, bahwa kita harus berusaha untuk bangkit dan melawan keadaan. Jadi motivasi inilah sehingga akhirnya saya dan istri saya berpikiran untuk membuat satu usaha yang memang saat ini lagi booming-boomingnya di Indonesia ini, yaitu usaha kafe. Nah, melihat keadaan kafe sekarang ada di Indonesia ini, kebanyakan kan kafe-kafe minuman kopi biasa. Jadi kita cari suatu ide, dan memang dari pengalaman kami waktu ke Turki juga, sehingga dapatlah cetus ide kafe Turki. Sehingga dalam waktu sebulan setengah semuanya berhasil kami bangun sampailah saat ini. Jadi mulai launching kemarin 18 September, sampai sekarang ini udah masuk jalan ke 4 bulan. Alhamdulillah, antusias masyarakat Batam terhadap makanan-makanan Cafe Turki ini sungguh luar biasa. Dan kami terus berinovasi supaya orang menjadikan makanan Turki ini makanan kedua lah, selera Indonesia gitu. Jadi memang untuk mencetuskan rasa itu, memang kuliner ini kunci utama adalah rasa. Jadi kita tak bisa membawa makanan 100% taste Turki, itu nggak bisa. Pasti berbeda dengan selera Indonesia. Makanya kami padukan rasa-rasa Indonesia dengan bumbu-bumbu khas Turki, sehingga ketemulah rasa yang memang boleh dikatakan setiap orang mencoba pasti akan kembali, insya Allah. Terutama makanan kita di sini ada kebab. Ini paling laris ini, kebab. Betul. Sama kebuli, nasi kebuli, kambing, ayam, ya, sapi. Ini yang paling laris. Kemudian juga ada kofte, ya. Kemudian ada mussel merikon, ya, dan banyak lagi. Dan ini semua boleh dikatakan cukup laris dan banyak sekali diminati oleh warga Batam, terutama keluarga-keluarga yang memang senang menikmati kuliner khas Timur Tengah. Mereka alhamdulillah. Tapi yang paling khasnya kopi Turkinya. Kopi Turki. Dan untuk pengetahuan juga, bahwa boleh dikatakan barang-barang dari taplak meja, kopi-kopi Turkinya, gelas segala macam ini, ornamen-ornamen lainnya semua kita datangkan juga dari Turki. Langsung dari Turki. Kebetulan kita ada link untuk jual-menjual di sana, sehingga untuk mengorder barang itu insya Allah mudah gitu. Jadi banyak juga
kawan-kawan kita yang dari Pakistan, orang-orang luar yang pernah merasa kebab Turki, nasi kebuli, dan mereka mengatakan di sini emang 2 jempol itu. Jadi emang boleh dicoba ya, boleh dicoba. Dari makanannya emang alhamdulillah kita buat ini juga cocok dengan selera kita lah di Batam ini. Ya, tadinya kita juga berpikir kondisi COVID ini semua harus serba berhemat. Tapi ya kita selaku pengusaha justru tidak mungkin akan diam dengan keadaan gitu. Ya. Jadi arti kata duit disimpan pun bakalan habis, ya. Yang diirit pun bakalan habis. Makanya kita berpikir macam mana duit ini bisa kita putarkan. Makanya kita berani untuk berinvest seperti ini. Dan kita juga pasti udah melihat ke depan lah peluang-peluang, tantangan dan segala macam, plus minus daripada usaha ini sendiri. Sehingga akhirnya kita berani untuk mendirikan seperti ini gitu. Dan alhamdulillah kalau saya lihat dari bulan ke bulan penjualannya ya cukup luar biasa ya. Walaupun kondisi seperti ini ya boleh dikatakan untuk ukuran kita baru 3 bulan ini udah termasuk survive lah. Survive lah. Jadi intinya ke sana ya emang berproses lah ya. Ya mudah-mudahan COVID ini segera berlalu juga sehingga nanti keberanian masyarakat untuk mendatangi tempat-tempat kuliner itu bisa menjadi lebih santai gitu. Baik, ya. Untuk promo-promo berarti tetap ada ya Ustaz ya? Tetap ada. Bahkan untuk ke depan ini insya Allah kita akan gandengkan ini dengan kuliner khusus makanan seafood. Ini dalam waktu dekat ini akan saya buka makanan seafood seperti kepiting, udang-udang, ya, gonggong kita hadirkan berdampingan dengan kafe Turki. Karena kita melihat pangsa pasar juga harus kita garap semua. Gitu. Mungkin yang selera kafe Turki bisa datang ke kafe Turkinya. Yang selera kuliner seafood bisa nanti duduk di food court depan nanti. Karena semua harus coba kita tarik ini. Biar Tiban Mas nanti bisa menjadi lebih ramai. Ditunggu nih. Ya, insya Allah. Kita pengen nyobain nih seafood. Boleh. Ya. Ikhwan Akhwat, fasilitas yang ditawarkan dari kafe Turki juga sangat luar biasa. Ada meeting room. Di hadapan kami nih ada meeting room, kemudian ada yang kapasitas berapa sih? Ini ada bisa 70 orang. 70 orang. Ada yang kapasitas kecil juga bisa 15 orang. Kebanyakan nih untuk area ulang tahun sering dipakai di sini. Kita juga ini di lantai 2 ya, lantai 2 ini. Nanti bisa juga kita set table untuk buffet makan siang ya atau makan malam kita bisa set baik indoor maupun outdoor. Bahkan kita juga menawarkan untuk program seminar dan juga pernikahan yang mungkin bisa dimanfaatkan ruangan kita ini. Karena areanya cukup luas sekali ya. Dan ini membantu bagi masyarakat yang mungkin terbatas dari sisi ekonomi. Karena kita punya fasilitas seperti ini ya kita bisa menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Kita intinya juga membantu dan berbagi dengan apa yang kita punya. Iya betul. Nah, jadi bisa yang mau nikah bisa jadi pilihan nih ya di Cafe Turki. Meeting room ada untuk kapasitas 70 orang tadi ya. Yang sedikitnya juga berapa orang? 10 ya? 12 orang juga bisa. Kemudian ini kan kita lokasinya di lantai 2, ada juga di lantai yang di bawah nih. Ini outdoor dan kalau malam itu ada live musik juga. Hiburan. Sengaja kita kasih tampilan hiburan, intinya ya membuat suasana lebih hidup lah. Gitu ya. Dengan lagu-lagu Turki, udah pastinya ya. Mungkin pengen suasana Timur Tengah bisa datang ke sini. Harusnya kita syutingnya pas malam. Lebih dapat nuansanya, benar. Ya. Jadi sebenarnya
kondisi sekarang ini memang kita tidak bisa terlarut dengan keadaan karena tetap ekonomi itu harus berputar, ya. Jadi membuat usaha itu tidak harus dengan bermodal yang besar, tapi yang penting niat, tekad dan kemauan dulu. Ya, walaupun modal sedikit kita sesuaikan dengan usaha yang kita lakukan. Banyak sekarang ibu-ibu, ya, orang-orang sekarang yang tak bekerja membuat usaha rumahan. Ini suatu ide yang sangat bagus. Ini hikmah daripada COVID itu sendiri. Sehingga akhirnya membuat semua orang berpikir macam mana bisa survive. Dengan cara membuat usaha secara mandiri. Ini luar biasa. Dan ini terjadi saat COVID. Sebelum COVID ini orang banyak malah bermalas-malasan hanya untuk menghabiskan duit. Kalau sekarang orang berpikir macam mana untuk mendatangkan duit. Ini membuat pemikiran warga Indonesia ini, kita umumnya ini akan lebih cerdas lagi dalam berusaha. Ini suatu luar biasa. Jadi memang semua itu ada hikmahnya. Saya pun begini, hikmah daripada COVID itu sendiri. Kalau nggak COVID mungkin tak akan ada kafe Turki. Emang semua udah takdirkan Allah, ya kan. Tapi satu sisi emang semua itu hikmah. Jadi emang sesuatu itu pasti ada kebaikan di sisinya. Jadi semangat terus, ya, kita berjuang terus, jangan lemah dengan keadaan. Karena COVID ini pun kalau kita ikutin tak ada habis-habisnya gitu. Jadi kita tetap berusaha dengan di rumah, buat usaha dari rumah. Sekarang menjual udah banyak cara dengan online. Ya, handphone kita share sana sini. Insya Allah apa yang kita buat pasti Allah beri rezeki untuk kita. Yang penting semangat saja, tawakal pada Allah, insya Allah. Jadi karena saya punya resto juga, ya, jadi tidak hanya sebatas kafe, kita juga ada restorannya, resto. Makanya saya bukanya siang jam 12. Jam 12 kita buka. Nanti hari biasa itu closingnya sampai jam 10, kadang 10.30 malam. Kecuali Sabtu Minggu mungkin bisa jam 11-an. Jadi kita melihat juga daripada kondisi tamu yang hadir. Tapi emang sengaja kita buka siang karena emang ya, karena kita punya restoran, ya, dan alhamdulillah juga ya berproses lah. Tapi semuanya udah mulai kelihatan penjualannya seperti itu. Kadang-kadang orang banyak juga datang untuk makan siang, ada take away dan segala macam gitu kan. Jadi alhamdulillah cukup banyak diminati lah, insya Allah. Kita lagi promo khusus tuh untuk Turki ini, chicken Turki. Makan siang jadi ayam, nasinya aroma kebuli. Nasi kebuli, ayamnya kita goreng aroma Turki. Ya. Kemudian kita kasih free iced tea. Kita promo hanya 19.900. 19.900. Ini berdagang sambil beramal namanya. Jadi kopi Turki ini memang kita melihat bahkan untuk Sumatera ini pun belum ada. Ya, bukan hanya di Batam, Sumatera ini pun belum ada. Jadi kita terinspirasi juga karena kita survei kemarin di Indonesia itu seperti Jakarta, Semarang dan Bali itu memang mereka sudah punya, Bandung itu mereka udah lagi hit-hitnya juga kopi Turki. Dan kita melihat juga membuat sesuatu yang tampil beda di sini gitu. Makanya kita juga kebetulan punya link terutama untuk mendatangkan kopi itu sendiri. Karena memang kopi ini asli Turki. Datang langsung dari Turki. Jadi kita beli langsung dari sana, dikirim pakai pesawat, lama loh terbang itu. 8 jam. 8 jam sampai Jakarta baru masuk ke Batam. Nggak bisa hitungan hari itu kan. Jadi salah satu ya memang kita ada link ke sana. Dan kita melihat juga membawa nuansa baru kopi Turki ini biar juga masyarakat Batam itu lebih mengenal bahwa tidak hanya espresso dan segala macam, ternyata kopi Turki juga lebih nikmat daripada kopi biasa. Wah, ini jauh luar biasa. Jadi hikmah terbesarnya itu usaha kafe yang saya buat ini, saya bisa membantu orang yang tak bekerja menjadi bisa bekerja. Jadi kalau tadi saya mengurangi karyawan, dengan saya buka kafe ini saya malah merekrut karyawan.
paling enggak saya bisa membantu mereka yang tadi di PHK, Ya. bisa saya pekerjakan di sini. Nah, jadi emang justru kalau kita memandang dari sisi positif, hikmah ini emang luar biasa. Nah, artinya saya bisa membantu, ya. Harusnya saya juga merasa mengurangi karyawan, bahkan saya menambah karyawan dalam kafe ini sendiri. Nah, jadi inilah kuasa Allah ya. Yang penting kita jalankan saja dengan niat semata-mata mengharap ridho Allah. Mohon doalah pada saudara semua, mudah-mudahan usaha kami ini bisa berjalan lebih baik ke depannya dan mendapat ridho Allah SWT. Amin.